Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dalam keadaan beriman, dalam keadaan berislam. Insyaallah istiqamah sampai akhir hayat kita. Lalu Allah karuniakan kepada kita perjumpaan yang indah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam atas hamba pilihannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau yang mulia, para sahabat setia radhiyallahu anhum. Insyaallah jejak langkah mereka menjadi tauladan dalam hidup kita. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kurang lebih 11 hari menjelang Ramadan, semua kita merindukan untuk berjumpa dengan Ramadan. Dan kita juga sudah melewati beberapa kali Ramadan dalam hidup kita. Pertanyaannya adalah, apakah selama ini kita menjadi penikmat Ramadan? Apakah kita benar-benar sudah sungguh-sungguh untuk menikmati Ramadan? Dan sekarang di saat wabah virus corona di mana-mana, kemudian kita juga akan berjumpa dengan Ramadan, bagaimana kita mempersiapkan Ramadan kita dengan sebaik-baiknya. Dan tidak ada halangan berkaitan dengan corona dengan Ramadan kita. Justru adalah inilah cara Allah mentarbiah kita semuanya, bagaimana mempersiapkan Ramadan kita dengan sebaik-baiknya. Baik, ikhwatal iman, para santri, anak-anakku, para orang tua santri, adz-dzakirin wa dzakirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan mengkaji sebuah kitab, ya tidak terlalu tebal. Kitab ini berjudul Maqasidu As-Shaum, dan insyaallah akan dibahas oleh guru mulia kita, Dr. Kiai Haji Luqmanul Hakim As-Sasaki Al-Azhari. Beliau 20 tahun belajar di Al-Azhar Kairo, Mesir, dan alhamdulillah bersama dengan kita sekarang mengasuh pesantren Yatama wa Du'afa Az-Zikra Depok. Mudah-mudahan kajian kita ini berkaitan dengan Maqasidu As-Shaum, insyaallah mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya Ramadan kita. Dan Ramadan kali ini harus lebih baik, Ramadan kali ini harus lebih siap. Bahkan dengan virus corona yang sekarang datang, Ramadan kali ini harus berbeda dengan sebelumnya. Baik, kita kaji bersama. Boleh siapkan kertas, siapkan pena, siapkan rekaman. Untuk apa? Jangan sampai ilmu ini hilang. Ini bukan ilmu selewatan, ini bukan ilmu sembarangan, tapi ilmu ini adalah insyaallah ilmu yang membimbing kita untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dr. Luqman, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi asbagha alaina ni'amahu zahiran wa batinah wa radiya lana al-islam dina wa ja'alana min ummati habibihi al-mustafa sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, biyadihi malakutus samawati wal ard wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu. Arsalahu Allahu ila an-nasi kaffah wa lil 'alamin rahmah. Fallahumma ya amanal khaifin آمنا من خوفنا بجاه حبيبك الذي أرسلته للعالمين رحمة. اللهم صل على هذا النبي الكريم الرحمة المهداة والنعمة المسداة سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. آمين. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملك والملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت
اللهم أذهب عنا الأذى إنك على كل شيء قدير. اللهم أذهب عنا الأذى إنك على كل شيء قدير. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة بجاه سيدنا وحبيبنا وحبيبك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد إخوة الإيمان hadirin hadirat muslimin muslimat, saudara-saudara, sahabat-sahabat, wali santri, para santri, mukminin mukminat, adz-dzakirin wadz-dzakirat, dimanapun kita berada, antum berada, semoga Allah Subhanahu wa taala tetap pelihara kita, Allah jaga kita, Allah lindungi kita dari segala keburukan yang terjadi di alam semesta ini. Karena semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita yakini juga bahwa virus corona yang sedang melanda dunia pada saat ini, ia tidak dapat berbuat apa-apa kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka segala urusan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lah yang akan menjaga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dan bagi yang sahabat-sahabat ataupun kaum mukminin, mukminat yang mungkin telah terkena oleh COVID-19 ini, semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakitnya, menyembuhkannya, kemudian menjadikan apa yang telah menimpanya sebagai pengangkat derajat baginya, pengampun dosa baginya, sehingga nanti akan berbahagia sebahagianya di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari lagi, mungkin sekitar 11 hari lagi, kita akan kedatangan tamu yang sangat agung, yang sangat istimewa. Yang tamu ini akan membawa banyak hadiah, banyak keistimewaan, banyak keagungan, banyak kemuliaan. Ia datang hanya sekali di dalam setahun. Maka sewajarnya bagi kita yang didatangi oleh tamu ini untuk benar-benar mempersiapkan diri. Karena tamu yang kita sambut ini bukan tamu sembarang tamu, tetapi ia akan datang kepada kita membawa di dalamnya berbagai macam kemuliaan, anugerah Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaik-baik persiapan untuk menyambutnya adalah kita harus mengenal tamu kita ini siapa, apa yang dia bawa, apa keistimewaan-keistimewaan, anugerah-anugerah yang ada di dalamnya, dan bagaimana adab-adab kita di dalam menyambutnya dan di dalam melaksanakan puasa atau tamu yang akan datang kepada kita di dalam 11 hari ke depan ini. Di hadapan kita ada sebuah kitab yang dikarang oleh seorang ulama yang sangat agung, sangat mulia, yang sangat disegani, bahkan oleh para raja pun ditakuti. Beliau digelari sebagai Sultanul Ulama, raja dari para ulama, Sultanul Ulama. Bahkan beliau digelari sebagai Ba'i'ul Umara, penjual para raja. Coba bayangkan, para raja pun takut kepada beliau. Ketika di Mesir yang memerintah adalah Daulah Mamlukiyah, yang artinya bahwa raja-raja yang memimpin pada waktu itu adalah keturunan hamba-hamba yang secara hukum syar'i tentu mereka tidak berhak untuk menjadi pemimpin. Maka Al-Izz ibnu Abdissalam memberikan arahan bahwa seorang hamba tidak boleh memimpin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang merdeka. Dan hanya satu-satunya jalan untuk mengesahkan kepemimpinan mereka, mereka harus dijual, dibeli, kemudian dimerdekakan. Pada awalnya para raja menolak, tetapi oleh sebab haibah daripada Imam Izzuddin ibn Abdissalam, akhirnya para raja itu pun menerima arahan untuk mereka dijual, dibeli, kemudian dimerdekakan. Subhanallah. Ulama yang ada di hadapan kita, kitabnya yang akan kita kaji pada saat ini bukan sembarangan ulama. Beliau adalah Izzuddin Abdul Aziz ibn Abdissalam As-Sulami Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa ardhah. Di dalam kitab beliau yang berjudul Maqasidu As-Shaum, yaitu tujuan-tujuan berpuasa, hikmah-hikmah berpuasa, keistimewaan-keistimewaan berpuasa.
dan adab-adab yang harus kita lakukan di dalam berpuasa agar ibadah puasa kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, ikhwatal iman, tanpa membuang masa kita akan terus masuk dan membaca kitab yang dikarang oleh Al-Imam Izzuddin Ibn Abdissalam, yang mana kitab ini Al-Faqir riwayatkan daripada Syekhuna Al-Alim Al-Allamah Al-Muhaddis Al-Zahid Al-Wari' Al-Ustadz Ad-Doktor Sa'ad Rizq Jawish Al-Husaini rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, dari guru beliau yang juga menjadi fakhrul Indonesiyin, kebanggaan kita sebagai orang Indonesia, Musnidud Dunya, Al-Syekh Yasin bin Muhammad bin Isa Al-Fadani, yang berasal dari Padang, yang menjadi Musnid Dunia, guru dunia. Maka ini juga menjadi kebanggaan kita. Ya, dengan sanad beliau kepada Al-Imam Izzuddin Ibn Abdissalam. Qala rahimahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala al-Syekh al-Faqih al-Imam al-Alim al-Sayyid al-Fadil Mufti al-Muslimin Baqiyatus Salaf al-Salih Izzuddin Abu Muhammad Abdul Aziz Ibn Abdissalam Ibn Abil Qasim al-Sulami al-Syafi'i hafizahullahu wa abqah wa radiya anhu wa ardah bimannihi wa karamihi. Kitabus Shawm wa fihi 10 fusul. Di dalam kitab ini beliau mengatakan bahwa kitab ini mengandung 10 pembahasan utama, 10 bab. Dan insya Allah saya akan membaca kitab ini langsung menerjemahkannya, karena kalau kita harus membaca teks Arab kemudian menerjemahkan mungkin akan memerlukan masa yang panjang. Tetapi yang paling utama, yang paling penting di dalam kesempatan ini adalah bagaimana kita memahami ataupun bagaimana kita memahami benar-benar apa yang ada di dalam kitab ini. Oleh sebab itu saya akan membacakan artinya tanpa membaca teks Arabnya. Beliau mengatakan bahwa di dalam kitab ini ada 10 pembahasan utama. Yang pertama adalah wujub, kewajiban berpuasa. Pembahasan yang kedua adalah keutamaan berpuasa, keistimewaannya, faidah-faidahnya. Yang ketiga adalah adab-adab kita berpuasa. Kemudian yang keempat adalah apa yang harus kita jauhi pada saat kita berpuasa. Kemudian di dalam puasa terdapat satu malam, yaitu yang dinamakan dengan malam Lailatul Qadar. Kemudian yang keenam, i'tikaf, sunnah i'tikaf pada bulan puasa Ramadan. Kemudian pembahasan yang ketujuh, setelah kita selesai puasa Ramadan maka akan diikuti dengan puasa Syawal. Ya, kemudian pembahasan yang ke-8 adalah saumul mutlak, puasa mutlak. Kemudian yang ke-9 puasa tatawwu, puasa sunnah. Kemudian yang ke-10 hari-hari yang kita dilarang untuk berpuasa pada hari tersebut. Ini adalah gambaran singkat tentang inti pembahasan dari kitab Maqasidu As-Shaum lil Imam Izzuddin Ibn Abdissalam.